Oke guys, mari kita bahas strategi permainan Grandmaster dunia ya. Kali ini kita bahas Karpov ya melawan Jasupov Arthur ya dari Jerman. Permainan tahun 97 ya, ketika Karpov ini masih dalam puncak performanya dia ya. Gua cek ini akurasinya dia tuh 93,4% ya Karpov ini, dan lawannya 88,6%. Jadi 93,4 tuh ya engine itu akurasinya sekitar 95 sampai 97, ini Karpov 93,4. Jadi di puncak performanya Karpov itu ya dia hampir mendekati kemampuan engine ya. Jadi ada bagusnya kalau kita pelajari. Oke. Karpov sebagai putih dan Jusupov sebagai hitam ya. Pertama dia ngeluarin D4 ya. Kalau gue perhatiin Karpov ini sering mengeluarkan D4 ya dibanding E4 ya. Oke. Lalu dibalas dengan kuda F6 dan majuin pion C4. Lalu dibalas dengan E6, lalu mengeluarkan kuda ya ke G3, lalu dibalas dengan D5, kuda C3 dan gajah E7. Lalu di sini mengeluarkan gajah G5, lalu dihadang ya, tidak mau ditukar dengan kuda ya. Dia nggak mau sekedar nuker dengan poin sama tuh, dia nggak mau kalau Karpov ya. Kalau gue perhatiin, kalau beberapa orang kan kadang dia langsung tukar aja gitu kan, toh nilainya sama. Kalau Karpov nggak sekedar gitu aja, dia nggak mau gitu. Lalu rokade, dan Karpov ini kemajuan pion ini ya. Nah dia kalau gue perhatiin dia selalu menjaga struktur pionnya ya dengan tetap bagus kayak gini nih. Oke. Lalu dia majuin kuda. Nah, kalau gua nih biasanya posisi begini ya, gua makan. Gua nggak suka ada perwira di wilayah gua gitu. Jadi biasanya gua makan ya. Tapi ternyata itu yang sebenarnya bukan langkah yang bagus ya. Bukan langkah yang paling sempurna ya. Nah, di sini Karpov tidak melakukan itu ya. Dia biarin aja kuda hitam ya. Dia malah makan yang ini, gajah ya. Dan memang berdasarkan teori ini, gajah nih kalau bertemu tinggal makan katanya. Nah, ini dia dimakan lagi. Nah, dia nggak makan kuda ya. Kuda hitam dibiarin ya. Padahal ini udah di wilayahnya putih ya. Dia jalanin benteng C1 ya. Ini principalist active piece ya, jadi yang jarang bergerak digerakin. Lalu lawan mengeluarkan C6 dan mengeluarkan gajah D3 ya, gajah ke D3. Nah di sini biar begini ya, jikapun si kuda makan atau si gajah makan, itu kan nanti pion ke sini nanti bisa dimakan lagi, jadi unggul satu pion. Nah ternyata lawannya tahu itu ya, dan makanya makan duluan dan dimakan oleh benteng. Nah kenapa nggak dimakan sama pion? Nanti kalau makan sama pion strukturnya jadi nggak bagus ya, ada pion bertumpuk, jadi dia makan sama benteng. Kalau gue perhatiin begitu Karpov ya karakternya. Oke. Lalu dimakan lagi ternyata ya pionnya, lalu dimakan lagi dengan gajah. Ini kenapa dia nggak makan sama benteng ya? Oh mungkin kalau dengan gajah ini lebih pas ya, karena dia langsung menyorot juga ke raja ya. Oke, lalu kuda ke D7 dan rokade, lalu B6. Nah kenapa dia mundur ya? Nah kenapa gajahnya itu mundur? Mungkin ada potensi ya, ada potensi ini maju lagi ya,
ya udah mending mundur sekalian dari sekarang gitu. Oke, lalu dia majuin C5. Nggak, dia nggak mau makan ya. Kalau makan sih ya, kalau makan doang, atau makan ada potensi si ini masuk ya. Jadi nggak mau dia. Lalu dia lebih ke ini menyerang benteng. Nah, ini prinsip penyerang ya. Ada yang bilang sebisa mungkin kita menyerang gitu ya. Nah, ini dia mulai menyerang bentengnya dipindahkan, lalu dia mulai ini menyerang kuda sekaligus. Ini prinsip maksimum activity ya, situ. Lalu jalankan gajah ya, menyerang ini ya, harusnya dimakan sih. Nah ya, bener kan, daripada di sini kan nggak ada pelindungnya, udah dimakan. Dan memang biasanya kalau gajah bertemu nih makan aja gitu ya. Makan balik. Nah, ini kenapa mundur ya? Gua nggak paham nih kenapa dia mundur. Oh ya, karena di sini ada potensi ancaman ya. Dia bisa mengancam di sini, daripada disuruh mundur mending mundur sekarang gitu ya. Kali ya. Diundur situ. Lalu majuin pion A5, terus dia majuin A3. Oke. Ya, dia selalu rapi ya. Padahal di sini secara prinsip dia bisa ke A4 sih sebenarnya. Cuma dia tetap menjaga struktur ya biar bagus. Oke, terus benteng digerakkan ke E8. Lalu benteng D1 keluar ya. Ini prinsip list active piece ya. Lalu ternyata benteng mundur ya, dan ini menjalankan H3 ini ya gitu. Kalau misalnya bingung jalanin apa ya, jalanin yang simple ya, pion ya situ. Lalu dia kesit dijawab dengan pergerakan benteng. Lalu benteng bergerak ke D3, lalu benteng bergerak ke C8. Lalu di sini mulai bergerak ya, pion ke D5, dan di sini dimakan lagi. Lalu kuda mengancam benteng, diancam balik ya. Nah, ini prinsip of attack ya, kita sebisa mungkin menyerang buah lawan ya, terutama sebenarnya secara umum menyerang, terutama yang lebih tinggi ya. Contohnya nih, benteng menyerang menteri ya, nilainya lebih tinggi. Lalu dia menghindar ya, nah ini makan aja. Lalu di sini majuin pion. Lalu di sini biasanya makan aja ya, benar, dimakan aja. Lalu majuin kuda ya, maksimum activity ya. Lalu ternyata ditahan, kuda pindah ya ke perlindungan rakyat menteri sambil mengancam pion ya. Pion B6 ternyata dijaga oleh kuda. Lalu majuin pion B3, lalu majuin F5, dan raja pindah ke F1 ya. Raja pindah ke F7 dan majuin pion ya. Raja pindah, ini pindah ke situ, raja ya. Lalu menteri pindah ke belakang, dan ini menteri ini maju, ini mengancam pion G7 sekaligus skak ya. Ternyata dihalangi. Lalu raja pindah ke F2, lalu raja pindah ke situ. Nah, ini sebenarnya ada peluang skak ya, tapi mungkin nggak terlalu penting skaknya ya, jadi nggak dimanfaatkan.
lo maju ya, lalu pindah ke situ. Wah, di sini mengancam pertukaran ya. Pertukaran diterima skak ya. Oke, lo pindah ke situ, dimakan skak ya. Pindah lagi, makan, dimakan lagi, pindah ke situ, makan lagi. Jadi di end game ini kita sebisa mungkin dua ya, kita makan pion lawan sebanyak-banyaknya atau kita berusaha promosi ya. Nah ini pion lawan berusaha promosi, lalu kuda bergerak ya. Oke, majuin pion, pindah ke situ, majuin raja, majuin pion, kuda pindah, raja pindah ke situ. Nah ini skak ya, pindah. Ini raja pindah ke belakang, kenapa ya? Oh ya, support itu ya. Lalu ke situ. Oh ya, mencoba ini lawan ya. Dan situ kudanya lalu majuin pion situ kuda pindah lagi, kuda ke situ. Nah ini main-mainan benar-benar skill end game ini terasa banget di sini guys. Wah, di sini ternyata dimakan, makan lagi, lalu pindah, makan lagi, pindah lagi, raja bergerak ke situ, lalu ke situ, lalu ke situ, lalu raja pindah, lalu ke situ, majuin pion di sini, sebelah sini, dimakan, dimaju lagi, situ, maju lagi, dan di sini lawan menyerah ya, karena kalau kuda makan, dimakan oleh raja ya, dan ada ancaman promosi juga. Oke, sekian ya. Seru juga ya permainannya Karpov ya. Terima kasih.